murah, artinya harga wajar untuk Telkom adalah 7.200, sedangkan di pasar dijual 7.550, artinya harganya mahalan. Nah, kayak itu dong ya, kayak Garuda ya, perkiraannya kan tinggi, ternyata dijual di harga pasarnya kan hancur. Faktornya nggak cuma ini doang sih, kadang-kadang supply gimana yang investor itu terus persepsi. Harga perkiraannya kita bisa ngitung Bisa dihitung. Nah kalau kita gabung sama bukan yang tadi itu ya, setelah sebelumnya itu. Iya, maksudnya kita harus hitung sendiri. Biasanya kalau kita gabung sama perusahaan sekuritas itu dikasih tahu, ini loh berdasarkan perhitungan gua harga wajar itu segini. Gitu. Oh, jadi dia udah ngasih tahu. Iya. Tapi setiap orang bisa menghitungnya beda ya, berdasarkan EPS-nya ya. Iya, karena itu forecasting kan, Ya. perkiraan. Iya. Tadi udah dibahas belum yang saham-saham blue chip? Setelah ini deh. Ya lanjut deh. Oke, udah kan? Ya. Bisa. Oke, ini ini cuma istilah dalam yang sering kita dengar implementasi. Yang pertama adalah bearish market. Itu artinya bahwa pasarnya lagi bagus. Lagi jelek. Saham mengalami kecenderungan buat naik. Saatnya kita beli saham tersebut. Kalau Indo sekarang lagi beres. Kebalik, Van. Protes nih. Biris ke bawah, bullish ke atas. Jadi sana sih. Sudah ada yang ini. Bullish, bull. Banteng. Kalau di New York ada patung. Oh iya, gue nonton di situ. Jadi Iya, harus digambarnya. itu artinya orang-orang berharap bahwa biar sahamnya naik gitu, pasarnya bull. Kalau bull kan gini nyeruduk deh. Berarti naik ke atas. Kemudian yang kebalikannya adalah beruang, bearish. Dia kalau berantem itu kan Ke bawah. artinya dia ke bawah. Nah, nggak tahu, gue dapetnya gitu nih di kuliah soalnya. Gitu artinya kalau bearish market itu harga-harga saham cenderung mengalami penurunan. Ini yang tadi high risk high return, low risk low return. Kalau kita berinvestasi pada saham yang berfluktuasi, fluktuasinya gede, berarti kita punya resiko yang lebih tinggi. Makanya kita bisa mempunyai peluang untuk dapat keuntungan yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ini saham blue chip, saham gampang aja perusahaan yang perusahaan yang mapan, yang biasanya mereka bagi dividen per tahunnya secara rutin. Maka kalau nggak salah ini bisa harusnya dia punya daftar 20 perusahaan blue chip di Indo tuh, itu diupdate mungkin sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Sorry tadi lagi makan jadi nggak lucu itu buat apa? Buat yang jangka panjang. Saham-saham perusahaan yang kategorinya bonafit, Mas Reza. Oh gitu, Yang bonafit. bagus. Dan biasanya mahal kan? Bisa bagi dividen. Oh biasanya. Rutin lah bagi dividennya, karena perusahaan tersebut nggak butuh buat berekspansi lagi. Udah di peak tuh. Berarti kalau beli blue chip targetnya bukan target untuk profitnya bukan di capital gain. bukan di capital gain, Iya, tapi dividen. memang nilai dividen. Itu buat orang-orang dengan karakteristik yang nggak suka sama risiko. Contohnya mungkin bisa dicek lagi ya di internet atau di apa gitu. Kalau nggak salah Unilever. Kalau blue chip itu elastisitasnya udah apa? Kecil. Fluktuasi harganya kecil kayaknya. Pasti saya emang sektor. Sempak. Iya. Yang kedua ini adalah
saham-saham yang bertumbuh, artinya dia masih punya peluang buat membuka pasarnya, buat melebarkan ekspansi. Contohnya adalah, ini bisa dicek juga, ini cuma nebak-nebak aja, ada sendiri source namanya, ada indeks. Dibilang blue chip itu memang dia stabil untuk rentang waktu Relatif lebih stabil gitu. Tapi itu tadi turun tuh Telkom. Makanya itu dicek lagi kan. Tapi nggak selalu kita beli blue chip itu akan selalu. Kalau Itu dia ngarang. kalau jangka pendek sih mungkin dia turun gitu, tapi jangka panjangnya bakalan. Karena kita nggak pasar Tadi kan contohnya cuma beberapa bulan tuh. Cuma beberapa bulan. Nah kalau kita tarik setahun, 2 tahun gitu mungkin nggak terlalu berfluktuasi dibandingkan dengan ini atau yang lain. Bagi orang-orang yang suka dengan karakteristik suka resiko, mereka biasanya beli di growth stock karena menjanjikan capital gain. Walaupun di satu sisi ada kemungkinan juga dia loss gitu, tapi karena dia suka resiko biasanya beli di growth stock. Buncit untuk orang kaya lama. Orang yang baru Nggak perlu. kalau orang yang mau kaya gimana? kalau yang Makanya jangan beli saham ya. mau kaya tahu Pak Yudi Makanya aja. blue chip kreditan lagi Ini tipsnya ini kayaknya cuma ulangan-ulangan dari yang lain, dari yang tadi. Pertama, Kalau di kantor bawah dia jadi Tambah kuat. ini cuma ulangan-ulangannya. Tadi kalau yang nggak suka resiko, bucin lah kayaknya. Suka resiko di stop. Terus kalau investasi di saham, sebaiknya perspektif investasi jangka panjang, kayak setahun, 2 tahun gitu. Jangan beli pagi, jual sore, beli sekarang, jual besok, beli sekarang, jual seminggu kemudian, karena cenderung lebih beresiko. Tapi bisa juga buat mainan bagi orang-orang yang suka sama resiko gitu. Kayak teman gue itu beli pagi, jual sore, itu kalau asal untung dia bisa lakuin itu. Ini juga tidak rugi juga. bisa rugi, Sering rugi atau sering untung? Ya, Uang cepat kan kalau cari profit berarti dia. ya, ini jadi profesi nih biasanya. Kalau nggak punya kerjaan, nganggur gitu kan, punya uang, duduk aja di internet. direktur gua di kantor mainannya ini. Oh iya. Ketemuan ya itu. Pantesan anak buahnya kayak Ketemuan gitu. nggak ya? Pantesan anak buahnya kayak gitu. Kamu jangan ngomong gitu banyak BTK di sini. Ketemuan enggak? Itu jauh enggak? Tahu apa maksudnya? Hah? orang kayak Dia ngajar ini juga di Kalau Universitas Al-Azhar sama kalau misalnya Mustopo. dibanding Oh, di bank, walaupun yang blue chip itu maksudnya yang low risk itu masih lebih tinggi daripada di bank atau enggak? Yang bisa ya mahal. Udah dijelasin ya. Bank itu cuma kalau di Indus cuma 6% gitu, selain itu 6%, 6,2, 6,3 dengan tingkat inflasi itu 6,5. Oh, jadi bank itu hanya sesuai dengan tingkat inflasi. Iya, artinya kalau kita taruh uang di situ, secara nominal nilainya itu, tapi secara real value-nya itu malah menurun. Kita nggak bisa beli. Kalau di perusahaan saham buncit itu atau menginjak buncit atau enggak, itu dividennya berapa persen dari? Tergantung mereka nih berapa bagian yang mereka mau bayarkan. Biasanya sih kalau perusahaan itu bagi dividen paling nggak konstan. Kalau 25 rupiah per lembar ya sama semuanya. Jarang yang turun. Pilihannya antara konstan dan naik. Setahu gue sih gitu. Kemudian yang tips selanjutnya adalah jangan bikin analisis dulu lah, jangan asal beli aja. Ya kalau yang beli itu bagus